Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Musadi, NIM 200101040447 dari PMTKA Angkatan 2020. Nah, jadi pada kesempatan yang mulia ini, di video ini saya akan jawab pertanyaan dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang terhormat Bapak Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Tanpa lama-lama lagi, let's go. Baik, pertanyaan yang pertama mengenai dalam konteks kebudayaan, mengapa Islam yang dibawa oleh bangsa Arab mampu beradaptasi dengan budaya selain Arab? Nah, sehingga perpaduan dari dua kebudayaan ini mampu menghasilkan suatu peradaban yang maju. Kita membahas tentang suatu kebudayaan yang mengalami perpaduan. Nah, kita bisa mengambil contoh pada masa dinasti Abbasiyah ya. Nah, jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini merupakan puncak kemajuan Islam karena terjadi akulturasi, terjadi kontak budaya dengan wilayah yang luas karena orangnya banyak yang berbeda budaya, yang berbeda kontak dengan agama Islam. Nah, sehingga terjadi percampuran nih. Terjadi percampuran akulturasi yang terbudaya Arab, Islam dengan budaya-budaya setempat. Nah, sehingga peradaban Islam ini semakin kaya, semakin maju, semakin beragam, semakin banyak. Nah, jadi kayak antara agama Islam dengan budaya Arab ini bercampur dengan harmoni, dengan bagus dan baik. Nah, sehingga budaya setempat itu makin kaya dan pada masa ini disebut masa keemasan. Nah, jadi pada masa keemasan pada masa Abbasiyah ini yaitu pada abad ke-8 sampai abad ke-13 ya. Nah, masa ini Islam dengan kebudayaan Arab mampu berkulturasi dengan wilayah yang diinvasinya, dengan wilayah yang luas dan beragam produk. Ini semakin banyaknya hal yang dapat dipelajari. Nah, sehingga jika suatu Islam orang bangsa Arab beradaptasi, berkulturasi dengan budaya yang lain, maka pastinya pengetahuan ataupun banyak yang dapat dipelajari semakin luas, semakin kaya, sehingga peradaban Islam juga dapat berjaya karena adanya kebebasan yang didapatkan oleh para kaum intelektual pada masa itu ya, dengan tidak bercampur tangan pemerintah. Nah, berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula tentunya. Nah, jadi faktor ini merupakan mendorong lahirnya ilmu pengetahuan, sehingga akulturasi budaya, perpaduan budaya itu dapat mendorong lahirnya ilmu pengetahuan yang baru. Nah, jadi pada masa Abbasiyah ini kemajemukannya dalam pemerintahan dan politik untuk melakukan dinastinya. Dinasti Abbasiyah ini mengambil dua strategi. Nah, jadi strateginya yang pertama menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Yang kedua juga pada melalui nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan hasil pernikahan ini melahirkan khalifah baru. Salah satunya adalah Al-Ma'mun. Pada masa ini pula tata pemerintahan Islam tak lagi menjadi monopoli orang Arab. Dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab yang ahli di bidangnya duduk di pemerintahannya. Ini terbukti dengan masukan orang Turki dan Persia. Jadi menciptakan juga stabilitas ekonomi dan politik. Harun al-Rashid memanfaatkan kemajuan perekonomian untuk pembangunan di sektor sosial dan pendidikan, seperti pengadaan sarana belajar umum, bermasyarakat umum, penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh Harun al-Rashid, sehingga dalam pengembangan pendidikan dan pengetahuan kehidupan intelektual serta kebudayaan ini semakin maju pula. Juga jadi dalam contoh pada masa Abbasiyah ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa adanya akulturasi, adanya perpaduan budaya dari bangsa Arab dan selain bangsa Arab juga ini mampu loh menciptakan ilmu pengetahuan yang baru jika dari perjalanannya perpaduannya baik pula seperti itu. Jadi tidak ada salahnya adanya akulturasi, adanya kebudayaan
Sehingga perbedaan budaya ini mampu menjadi semakin kaya ilmu pengetahuan dan semakin banyak pelajaran juga yang didapat. Jadinya pentingnya adanya toleransi antar sesama, adanya saling menghargai antar sesama, kebudayaan-kebudayaan yang baru, kebudayaan-kebudayaan yang lama jika disatukan mampu menjadi peradaban yang lebih maju lagi. Baik, pertanyaan yang kedua. Jadi jelaskan mengapa pasca abad ke-11 peradaban Islam ini cenderung merosot. Jadi kita perlu ketahui dulu ya, ada periode sejarah peradaban Islam. Nah, jadi yang pertama itu periode klasik pada tahun 650 sampai 1258 Masehi. Yang kedua periode pertengahan. Nah, ini jatuhnya Baghdad ya. Jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17. Nah, sehingga merosotnya tadi ya, perosotan ini pada periode pertengahan. Dan periode modern, mulai abad ke-18 sampai sekarang ini. Jadi kita bisa lihat merosotnya peradaban Islam ini dimulai masa setelah Abbasiyah. Nah, jadi pada masa ini terjadi persekutuan antara ilmuwan dan negara di mana yang mendominasi adalah perekonomian adalah militer, sultan. Ini membuat para intelektual melemah. Nah, jadi juga pada masa ini didirikannya Nizamiyah yang mengukuhkan Sunni sebagai ideologi yang menguasai dan mengikis filsuf-filsuf yang berseberangan dan menjadikan perkembangan pengetahuan terbatas. Kondisi ini diperburuk dengan terjadinya perang salib yang berlangsung dengan beberapa gelombang, yaitu membuat perpecahan, perhatian pemerintah yang memunculkan kelemahan, belum lagi budaya yang buruk yang dibawa tentara salib yang mengakibatkan kemerosotan moral generasi muda. Nah, pada masa ini serangan ganas ya dari bangsa Mongol ke wilayah kekuasaan Islam tidak hanya menghancurkan peradaban Islam, tetapi juga menjadi akhir kekuasaan dari dinasti Abbasiyah yang berkuasa kurang lebih 5 abad lamanya. Jadi keganasan bangsa Mongol ini menghancurkan peradaban yang telah dibangun selama 5 abad seakan-akan kejayaan, kebesaran, keagungan, serta kemegahan kota Baghdad yang menjadi pusat pemerintahan Bani Abbasiyah hanyalah kenangan manis. Nah, jadi kota Baghdad inilah yang diserang, yang dihancurkan oleh pihak Mongol. Ini merupakan pusat pemerintahan bagi Bani Abbasiyah. Nah, jadi di kala itu Mongol ini berhasil membumi hanguskan kota Baghdad itu dengan menghancurkan kota dan istana serta membakar buku-buku yang ada di perpustakaan terbesar kala itu, yaitu Baitul Hikmah, dan menghanyutkan ke sungai Tigris sehingga aliran air berubah menjadi hitam karena lunturan tinta ada di buku. Nah, pada masa ini bangsa Mongol ini sungguh kejam ya, menghancurkan. Nah, hingga pemerintah selanjutnya Safi, Mughal, dan Ottoman masih mempertahankan persekutuan antara intelek dan negara. Ini menyebabkan terbatasnya ruang bagi para intelek untuk terus berkembang. Berbeda dengan Barat pada masa ini, dengan belajar dari para intelektual Islam dan dari Spanyol, mereka mengalami masa Renaissance dan terus berkembang. Barat juga mulai fokus pada pengembangan teknologi, berbeda dengan kerajaan Islam yang pada masa ini hanya pada fokus pada misiu. Kemudian semua ini berujung pada terjadinya kolonialisme. Maka dapat dikatakan bahwa semua bermula dari ketidakbebasan para intelektual untuk berkembang, kemudian terus merosot karena serangan-serangan dari luar, yaitu dari perang salib dan serbuan Mongol. Nah, jadi kita bisa katakan ya, kenapa setelah abad ke-11 ini peradaban Islam ini merosot. Nah, jadi karena tadi adanya perang salib, adanya serbuan bangsa Mongol yang ingin menguasai Bani Abbasiyah yang merebut kota Baghdad tadi ya. Nah, sehingga kebebasan para intelek tuh tidak bebas gitu dalam mendapatkan ilmunya, tidak berkembang dalam ilmu pengetahuannya, sehingga terjadi terus merosot dari peradaban Islam.
karena ketidakbebasan para intelektual tadi untuk berkembang. Nah, yang ketiga, apakah peradaban Islam mempengaruhi perkembangan ilmu matematika? Seperti apa bentuk pengaruhnya? Nah, kalau berbicara tentang apakah peradaban Islam mempengaruhi perkembangan ilmu matematika, jelas ya, berpengaruh. Nah, jadi kita lihat pada masa abad ke-8 sampai ke-11 nih. Jadi pada masa abad ke-8 sampai 11 peradaban Islam ini sama dengan Barat ini, peradaban Islam ini lebih maju dibandingkan dengan peradaban Eropa. Tapi sayangnya pada akhir abad 11 tadi ya, yang membuat kemerosotan tadi, para intelektual tidak bebas karena dicampuri oleh pemerintah. Sedangkan pada ini kita membahas tentang mempengaruhi ilmu matematika. Nah, pada masa kemasan tadi ya, pada masa Bani Abbasiyah terjadi perkembangan pada masa ini baik bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, arsitektur, seni, militer. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini kejayaan Islam tuh ya, kemasan Islam terjadi pada Bani Abbasiyah ini. Nah, jadi pada bidang pengetahuan salah satu yang berkembang adalah tentunya ilmu matematika. Nah, karena pada masa ini muncul para ilmuwan muslim yang banyak memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, salah satunya dalam matematika. Kontribusi yang terbesar terhadap matematika memberikan pengaruh yang cukup besar, karena dengan matematika dapat terus berkembang dan menciptakan berbagai macam cabang matematika, diantaranya kalkulus, aljabar, induksi trigonometrik, logaritma, penumpuan angka, nol itu ya. Itu terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Nah, jadi ada beberapa ilmu yang berjasa dalam perkembangan ilmu matematika. Ada Al-Khwarizmi, merupakan ilmu muslim yang berjasa perkembangan ilmu pengetahuan yang menemukan angka nol tadi ya. Dan juga di sini ada menemu ilmu aljabar, menjelaskan ilmu aljabar jabar wa almu qasbalah. Nah, sehingga ilmu aljabar ini menggunakan ilmu matematika lebih mudah digunakan. Ilmu perdagangan, pembagian waris, dan pemetaan. Tidak hanya itu juga, dalam bidang trigonometri, Al-Khwarizmi juga memberikan sumbangan ilmu yang besar dengan karyanya berjudul Al-Kharithmah. Dan jadi munculnya Al-Khwarizmi tidak dapat dipisahkan dari Ibrahim Al-Farizi, karena ia adalah orang yang ditegaskan oleh Khalifah Al-Mansur untuk menjabarkan buku yang berjudul Al-Sinduhin, buku karya seorang matematikawan India yang yaitu Brahmagupta. Karena hal ini matematika dalam peradaban Hindu dapat lebih mudah dipahami. Sumbangan terbesar dari Al-Khaim di bidang matematika dari segi 4. Nah, jadi tentunya banyak ya ilmuwan-ilmuwan muslim tentang pengetahuan matematika ini. Nah, jadi adanya pengaruh ya diberikan dalam bentuk kebebasan dalam mengembangkan matematika. Dampak dari pengetahuan itu adalah mempunyai matematika berkembang dan menghasilkan banyak cabang. Dan tentunya dalam ilmu matematika dalam sejarah peradaban Islam ini mempengaruhi ya perkembangan ilmu matematika, karena pada masa Bani Abbasiyah dulu adanya kebebasan intelektual, sehingga pada masa ini banyak ilmuwan-ilmuwan yang menemukan adanya kontribusi pengetahuan, yaitu salah satunya adalah bidang matematika. Ada tadi algoritma ya, trigonometri, angka nol, dan sehingga peradaban Islam ini sangat mempengaruhi. Bentuk pengaruhnya ya karena pada masa ke Bani Abbasiyah ini adanya kebebasan dalam berilmu pengetahuan, sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan yang baru, khususnya juga di bidang pendidikan di bidang matematika. Jadi itulah yang menyebabkan adanya pengaruh perkembangan ilmu matematika di sejarah peradaban Islam. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf, dan juga akhirul kalam, saya hanya manusia yang ingin belajar. Dan juga dari 3 pertanyaan di atas tadi yang sudah saya jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, semoga dapat
menambah wawasan, pengetahuan, khususnya bagi saya sendiri dan juga kawan-kawan yang menonton video ini. Tetap semangat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.